Shalom saudara. Bicara tentang hukum Taurat berarti bicara tentang hukum atau ketetapan-ketetapan yang Tuhan tetapkan sewaktu bangsa Israel berada di Gunung Sinai. Kalau kita bicara tentang dosa, berarti kita bicara tentang pelanggaran akan perintah atau ketetapan yang Tuhan tentukan. Pertanyaannya adalah, apa hubungan dosa dengan hukum Taurat? Hal yang pasti adalah kita bisa mengenal dosa lewat hukum Taurat. Kita lihat di Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dalam hal ini kita lihat, kita ini adalah manusia yang berdosa. Kecenderungan hati kita berbuat jahat. Oleh karena itu kita tidak dapat melaksanakan hukum Taurat itu dengan baik. Kita tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat tersebut. Kita hanya bisa mencapai batas bahwa kita mengenal dosa lewat hukum Taurat tersebut. Jadi hukum Taurat berfungsi sebagai cermin untuk menunjukkan keberadaan dosa dalam kehidupan manusia. Ini hal yang perlu kita renungkan nih. Kita lihat di Keluaran 20 ayat 13. Ada perintah jangan membunuh. Dari 10 perintah Allah itu ada satu perintah yang berkata jangan membunuh. Tapi kita lihat konteks selanjutnya. Di Keluaran 21 ayat 13. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Di sini kita lihat ada satu konteks bahwa pembunuhan itu tidak disengaja. Pertanyaannya, apakah itu perbuatan melanggar dosa atau tidak? Terus kita lihat lagi di konteks selanjutnya, di Ulangan 20 ayat 16. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di Ulangan 20 ayat 16 kita lihat satu perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Jangan kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Mungkin kita bisa berpikir itu suatu perintah yang kontras. Di satu sisi, di Keluaran 20 ayat 13 kita tahu bahwa Allah memberikan 10 hukum perintah Allah, jangan membunuh. Jadi apabila kita berkata jangan membunuh itu adalah, atau kita katakan membunuh itu adalah suatu dosa, mungkin kita mempertanyakan kenapa di Ulangan 20 ayat 16 Tuhan memerintahkan untuk membunuh semua yang bernafas dari kota-kota di Kanaan. Itu mungkin menjadi satu konteks. Apakah kita bisa mengatakan bahwa suatu perintah jangan membunuh itu menjadi satu keharusan yang absolut? Kalau kita melihat dari dua konteks tadi, satu adalah pembunuhan yang tidak disengaja, itu memunculkan satu pemikiran bahwa pembunuhan tidak sengaja itu bisa kita katakan tidak berdosa. Terus di Ulangan 20 ayat 16, konteks bahwa Tuhan yang memberikan perintah untuk membunuh, apakah itu disebut dosa? Itu mungkin kita bisa pikirkan bahwa hukum Taurat kita bisa katakan apakah bersifat kontekstual. Jadi hukum Taurat bisa dikatakan
mengikuti konteks atau keadaan-keadaan atau pengecualian-pengecualian yang ada. Lebih menarik kita lihat di orang Farisi dan ahli Taurat itu mendetailkan hukum yang ada supaya bisa menentukan konteks pelanggaran atau tidak dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita bertanya ya tadi, jangan membunuh. Itu satu perintah yang umum. Tapi ada konteks-konteks tertentu. Untuk meminimalkan keraguan, orang Farisi dan ahli Taurat di Perjanjian Baru mencoba mendetailkan setiap perbuatan-perbuatan, apakah itu melanggar atau tidak melanggar. Contoh kita lihat di tadi perintah jangan membunuh. Hal yang boleh atau tidak melanggar hukum Taurat, menghukum mati seorang penjahat sesuai hukum Taurat, membunuh musuh dalam perang yang diperintahkan Tuhan, pembunuhan dan pembelaan diri jika nyawa sendiri terancam. Hal yang lain adalah perbuatan itu melanggar dosa atau melanggar hukum Taurat. Jika seseorang membunuh seseorang dengan sengaja tanpa alasan hukum, meracuni atau membunuh dengan cara yang tidak langsung tetapi tetap disengaja. Itu mungkin kita katakan konteks-konteks yang ada dari satu perintah. Bahkan pernah saya baca, kalau kita meletakkan sebuah batu, terus ada seseorang yang tersandung, akhirnya orang itu mati. Apakah kita yang meletakkan batu itu melanggar hukum Taurat atau tidak? Apakah kita melakukan dosa atau tidak? Itu mungkin jadi satu pertanyaan menarik. Tapi itu yang manusia coba lakukan agar semua konteks-konteks tersebut kita yang sebagai manusia itu tidak ragu. Ada satu acuan. Jadi tujuan dari semua itu adalah agar tidak ada keraguan mana yang berdosa ataupun tidak. Pertanyaannya, apakah itu sudah cukup untuk kita mengenal dosa? Pertanyaan menarik. Berarti kalau kita bicara tentang dosa, berarti kita bicara tentang hukum peraturan yang mengikat semua kehidupan manusia. Apakah itu cukup bahwa kita bisa mengenal dosa? Dengan melakukan hal tersebut, hal yang pasti kita hanya mengenal dosa sebatas dosa perbuatan. Kita bisa melihat bahwa perbuatan ini yang bisa dilakukan atau perbuatan ini tidak boleh dilakukan. Kita hanya sebatas mengenal dosa perbuatan. Implikasinya adalah kita merasa diri kita lebih kudus, lebih baik dibanding orang lain kalau kita melakukan semua itu. Apakah itu sesuatu yang benar di hadapan Tuhan? Terus apakah kita berkata bahwa perbuatan atau apa yang orang Farisi atau ahli Taurat lakukan itu sesuatu yang salah? Tidak gampang kita berkata bahwa itu salah atau benar. Tuhan Yesus berkata di Matius, kalau hidup keagamaan kita tidak lebih baik dari ahli Farisi dan ahli Taurat, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kekudusan di satu sisi memang kita perlukan. Tuhan menginginkan manusia itu kudus. Namun di sisi lain, jebakan yang ada karena kita melihat dosa hanya sebatas dosa perbuatan, kita merasa diri kita lebih baik dibanding orang lain karena kita melakukan apa yang kita telah tentukan.
Tuhan menentukan satu perintah, kita lebih mendetailkan perintah tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang lebih terinci. Itu permasalahan utama dari hal tersebut. Kita hanya mengenal dosa itu sebatas dosa perbuatan. Coba kita bandingkan dengan perkataan Yesus di Matius 5 ayat 22. Satu perkataan yang sama, mengarah terhadap tadi perintah jangan membunuh. Tapi Tuhan Yesus melihat dari sisi yang lain. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini kita lihat perkataan Tuhan Yesus. Tadi sama satu, kita mengarah kepada satu perintah, tadi jangan membunuh. Tapi Tuhan berkata, orang yang marah terhadap saudaranya pun harus dihukum. Di sini kita lihat ada satu penekanan dari Kristus bahwa dosa itu bukan sekedar dari dosa perbuatan. Tuhan menekankan bahwa sumber dari segala sesuatu itu berasal dari hati. Kita lihat di Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tuhan menekankan bahwa bukan sekedar dosa perbuatan yang harus kita lihat atau kita perhatikan, tapi kadang-kadang kita melupakan apa yang keluar dari hati kita. Hati itu licik. Di luar terlihat baik, sedangkan di dalam penuh dengan tipu muslihat. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ini yang mungkin kita lakukan. Kita berpikir atau kita dari hati kita itu muncul sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tapi kita tutupi dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin terlihat baik di hadapan sesama kita. Jadi kalau kita bicara tentang dosa, janganlah kita bicara tentang sekedar dosa perbuatan. Tapi kita lihat juga apakah hati itu juga selaras. Ataukah hati itu memunculkan suatu dosa yang kita tutupi dengan perbuatan yang baik di hadapan sesama. Bandingkan juga dengan kejadian manusia pertama jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka jatuh bukan karena memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tapi mereka jatuh dalam dosa karena mereka mempunyai keinginan yang timbul dari dalam hati mereka. Keinginan untuk menjadi seperti Allah. Dan perbuatan mereka akhirnya melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Bukankah kejatuhan manusia itu karena hatinya yang pertama kali memiliki satu keinginan untuk sama seperti Allah, keinginan untuk memberontak terhadap Allah. Hal selanjutnya adalah kita lihat inti dari hukum Taurat adalah hukum kasih. Di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Tuhan Yesus menekankan di sini bahwa inti dari hukum Taurat itu pada dasarnya adalah hukum kasih. Itu yang terutama.
dari semua hukum Taurat dan para nabi, kitab-kitab para nabi. Di Matius kita lihat. Terus apa hubungannya hukum kasih? Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih tidak berbuat jahat. Dosa adalah suatu kejahatan. Tapi kasih tidak berbuat jahat. Kasih adalah suatu watak atau kepribadian yang harus kita miliki. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, bla 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 semua. Kasih adalah suatu kepribadian buat kita sendiri, kita yang harus kita contoh menjadi satu perilaku yang harus kita tunjukkan kepada sesama kita. Di sini kita bisa melihat kasih bertentangan dengan dosa. Kasih tidak melakukan satu kejahatan, tapi dosa adalah kejahatan. Kasih dan dosa berarti suatu hal yang berlawanan. Natur Allah adalah kasih, natur manusia adalah dosa. Dari sini kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan bahwa apabila kita melakukan kasih seperti yang Tuhan harapkan, itu kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, itu bisa menjadi satu acuan atau pedoman bahwa kita dengan melakukan kasih berarti kita tidak melanggar atau kita tidak melakukan dosa di satu sisi. Itu bisa menjadi acuan. Kalau misalkan kita ada suatu pertimbangan dari suatu perbuatan kita, apakah itu melanggar dosa atau tidak, kita jadikan acuan bahwa hukum kasih itu yang menjadi pedoman buat kita melakukan sesuatu yang seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan kasih itu pun, di mana kasih adalah natur Allah sendiri, berarti keserupaan kita menjadi seperti Kristus bisa kita wujudkan dengan kasih tersebut. Puji Tuhan. Saya cukupkan renungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.